Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, saudaraku sekalian, kita kembali mengikuti program Wanita Surgawi. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan mendengar suara Bapa. Ya Bapa, pimpin kami, urapi kami, agar kami dapat mengerti apa yang Bapa kehendaki untuk kami dengar saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa padamu. Amin. Amin. Saudaraku sekalian yang kekasih, kalau di Indonesia ini kita masih melihat kegiatan orang bertuhan atau beragama. Ya tentu saja bertuhan dan beragama itu tidak sama persis. Orang bertuhan pasti beragama. Tapi orang beragama belum tentu bertuhan. Ya. Kita masih melihat geliat aktivitas orang yang bertuhan atau beragama, saudaraku. Tetapi kalau kita ada di negara-negara tertentu seperti Eropa misalnya, suasana orang beragama atau bertuhan itu sangat tipis. Bahkan nyaris tidak ada. Itulah sebabnya gereja-gereja sepi dari pengunjung. Kalau ada pengunjung, itu pengunjung mau wisata. Mau melihat artistiknya gedung gereja, ya, dan sejarah dari masa lalu kekristenan. Ini tragis sekali, saudara, tragis sekali. Sementara di negara-negara non-Kristen ada banyak kegiatan-kegiatan orang beragama. Nampak sekali geliat dan aktivitas orang beragama. Ya, seperti saya pernah menyaksikan di suatu kota di suatu negara. Pagi-pagi saya melihat dari jendela hotel, ya, seingat saya, orang-orang yang sebelum pergi ke gereja mereka ke kuil, mereka memberikan penyembahan kepada dewa atau Allah yang mereka sembah. Setelah itu baru pergi ke kantor atau pergi bekerja. Dan saya lihat orang, ya, orang banyak datang dulu di kuil itu baru pergi bekerja. Ini negara yang tidak bernuansa Kristen, saudara. Tetapi negara yang bernuansa Kristen seperti beberapa negara barat atau beberapa kotanya yang pernah saya kunjungi, suasana keberagamaannya begitu tipis, bahkan nyaris tidak ada. Nah, kalau di Indonesia kita masih melihat geliat orang yang beragama atau bertuhan. Tetapi tadi saya katakan bahwa beragama dan bertuhan itu tidak sama. Orang yang bertuhan itu pasti beragama. Tapi orang beragama belum tentu bertuhan.
Orang beragama melakukan kegiatan agamanya, kalau dalam konteks Kristen ya, pergi ke gereja, memakai kalung salib, sebelum makan berdoa, ya. Hari raya seperti Paskah dan Natal pasti datang ke gereja. Tetapi belum tentu orang-orang ini benar-benar bertuhan, saudaraku. Bertuhan itu artinya berinteraksi dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Kehidupan yang berjalan dengan Tuhan. Ini kehidupan yang sebenarnya luar biasa. Saya katakan sebenarnya karena banyak orang tidak mempercayai. Mereka memberikan porsi yang sangat terbatas untuk Tuhan, sehingga Tuhan hanya menjadi objek keberagamaan dalam bentuk seremonial, liturgi, ya. Tetapi kalau orang bertuhan, itu menjadikan Tuhan itu segalanya dalam hidup. Jadi kalau orang tidak menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup, dia belum bertuhan. Ini saya bicara dalam konteks Kristen, saya tidak menyinggung agama lain. Standar bertuhan di dalam kekristenan, seperti yang dituangkan di Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Segenap. Ini dibahasakan Paulus di Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini standar bertuhan. Ini indah sekali, saudaraku. Tetapi kalau orang tidak percaya Tuhan, dia tidak berani mempertaruhkan hidupnya, menginvestasikan hidupnya tanpa batas untuk ini. Dan maka tidak banyak orang yang bertuhan. Karena dia tidak yakin dengan menginvestasikan perhatian, waktu, tenaga, pikiran untuk berinteraksi dengan Allah setiap saat atau menjadikan Tuhan segalanya itu sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang bernilai atau berharga. Melihat orang di sekitarnya tidak ekstrim ya bagi Tuhan. Tidak menjadikan Tuhan segalanya. Jadi potret hidup manusia di sekitarnya itu menjadi standar. Ya. Kalimatnya kira-kira begini, saudara. Kalimat yang diutarakan lewat perilaku hidup manusia di sekitar kita itu begini. Ya, beragama, ya beragama. Bertuhan, ya bolehlah percaya Tuhan. Tapi jangan ekstrim, jangan fanatik. Jangan berlebihan, ya. Jangan berlebihan. Ini yang mesti saudara-saudara pahami. Jangan berlebihan. Nah, perilaku orang di sekitar kita yang memberikan porsi yang sangat terbatas untuk Tuhan ini, bahasanya begitu. Kalau bertuhan atau beragama itu jangan berlebihan. Karena tidak berlebihan, saudara, karena tidak berlebihan, ya, maka mereka menjadikan Tuhan itu, saudara, sekedar tambahan. Tidak menjadikan Tuhan itu segalanya di dalam hidup. Jadi kalau ada orang menjadikan Tuhan segalanya, itu dianggap sudah melampaui batas, ekstrim, lebay, berlebihan, saudaraku. Ya, lebay, berlebihan, ya, ekstrim, fanatik, wis jangan gitu. Kalau orang Jawa bilang ngono ya ngono tapi ojo ngono.
gitu ya gitu, tapi jangan gitu. Maksudnya jangan berlebihan lah. Orang kita masih hidup di dunia. Kita masih hidup di dunia, ya. Jangan berlebihan. Orang juga tidak begitu amat kok. Kamu begitu. Nah, ini penyesatan yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Sehingga banyak orang Kristen pada dasarnya tidak bertuhan. Mereka hanya beragama, saudaraku. Memenuhi apa yang dipandang sebagai tugas sebagai umat kepada Tuhannya dengan ke gereja pada hari Minggu, berdoa sebelum makan, atau berdoa sebelum tidur. Sudah. Itu beragama, dan orang-orang seperti ini sebenarnya tidak direken sama Tuhan, tidak diperhitungkan. Saudara boleh membuktikan orang-orang seperti ini rata-rata adalah orang-orang yang keadaannya tidak lebih dari orang-orang yang tidak beragama. Banyak orang tidak beragama, perilakunya juga baik, ya, baik. Tidak heran kan ada orang-orang non-Kristen atau orang Kristen yang tidak lagi mencari Tuhan berkata, saya tidak ke gereja lebih baik dari orang yang ke gereja. Untuk apa ke gereja? Yang ke gereja saja begitu modelnya. Lah, tidak ada bedanya, saudaraku. Nanti orang-orang di luar Kristen tidak akan pernah menjadi Kristen, melihat orang-orang Kristen yang standarnya masih beragama Kristen, belum bertuhankan Yesus, bertuhankan Elohim Yahweh. Ya, Kristen cuma begitu saja. Agama saya lebih baik. Kamu kapan berdoa? Paling mau makan, ya kan? Kami bisa berdoa sekian kali sehari. Ya. Kristen macam apa? Kamu tidak pernah puasa? Kami ada bulan puasa, kamu tidak pernah puasa. Ini standar umumnya saja kalah. Benar. Belum lagi ini dari perspektif kacamata umum ya saudara. Orang Kristen kok kelakuannya begitu, pakaiannya kok begitu. Kami tidak begitu, kami lebih santun. Nah, ada saja perbandingan-perbandingan seperti itu, saudara. Ya, ini belum lagi kalau misalnya ya, majikan atau pimpinan atau kepala suatu kantor atau perusahaan ya, menindas bawahannya semena-mena. Dia Kristen, tapi semena-mena terhadap orang lain. Yang ditindas beragama lain. Itu dendamnya terhadap Yesus bisa muncul. Ini anaknya Yesus nih, gitu. Ini akibat berdoa. Jumat ada kebaktian di kantor. Karyawan yang non-Kristen pun kadang-kadang bisa dipaksa atau setengah dipaksa ikut kebaktian. Kalau tidak ikut kebaktian Kristen tidak enak. Lagi pula yang ikut kebaktian dapat sebungkus atau sekotak nasi makan siang. Ya ikut deh. Lagi pula mau ambil hati atasannya ya. Tapi lihat atasannya bengisnya, kejamnya, semena-menanya. Wah, ini nih akibat ikut Yesus. Ini akibat ikut kebaktian doa. Ini modelnya begini. Tuh. Hal yang bisa kita temukan, saudara. Hal yang bisa kita temukan, saudara. Dalam kehidupan di masyarakat. Banyak lagi, saudaraku, banyak lagi. Ya. Apalagi kalau yang melakukan pelanggaran itu orang Kristen dengan pelanggaran besar yang dirilis di media. Ya. Lalu orang tahu ini beragama Kristen. Pasti akan lebih diperhatikan.
Kalau yang melakukan pelanggaran itu seorang yang beragama mayoritas, ya, tidak terlalu menarik. Tapi kalau yang melakukan pelanggaran itu, apalagi pelanggaran besar, orang minoritas, artinya agama minoritas, ya, istilah minoritas, mayoritas memang tidak boleh kita gunakan. Tapi maksud saya adalah Kristen. Kan jumlahnya orang Kristen tidak sebanyak agama lain, saudaraku. Nah ini makin seru, makin rame. Nih Kristen tuh begini produknya. Ini merusak pekerjaan Tuhan, merusak penginjilan, menghambat keselamatan banyak orang. Tapi kalau orang bertuhan itu beda. Pasti beda. Orang yang bertuhan itu bukan hanya berdoa pada waktu mau makan, tetapi pasti ada waktu setiap hari minimal 1 jam. Kalau dulu 30 menit, tapi sekarang saya pikir 30 menit tidak cukup, saudara. Dunia itu gelap sekali, pengaruhnya sangat jahat dan kuat. Jadi minimal 1 jam. Itu orang bertuhan itu begitu. Ada waktu untuk menghadap Bapak, ya, menghadap, lapor, ya, datang ke markas besar Mabes. Mabes kita itu kerajaan surga. Nah kalau kita itu setiap pagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui Truth ID itu kita rame-rame ke Mabes, markas besar. Ya, Mabes KS, ya, markas besar kerajaan surga, ya. Mabes kita, markas besar kita. Pasti ya kita memberi waktu untuk berdoa setiap hari. Itu orang bertuhan pasti begitu. Orang bertuhan tidak mungkin tidak membaca Alkitab. Saya sudah membaca Alkitab entah berapa kali, ya. Tetapi selalu saya membaca Alkitab, ya. Semalam saya membaca Alkitab, tengah malam saya bangun, sulit tidur lagi, sekitar jam 2:30 atau 2:15, saya baca Alkitab lagi, ya. Tidak bisa tidak, ya. Kita pasti membaca Alkitab. Orang yang bertuhan itu ciri-cirinya begitu. Berikutnya, orang yang bertuhan itu pasti ke gereja. Ya, jika sudah landai, ya, pandemi COVID ini, pasti dia onsite. Beda onsite dengan online itu beda. Ada orang-orang yang tidak bisa onsite, itu kita maklum. Karena satu dan lain hal, di mana dia tidak bisa meninggalkan tugas atau tidak bisa meninggalkan rumah karena satu dan lain hal. Tetapi kalau bisa onsite, mengapa tidak datang ke onsite? Datang. Nah, di dalam pertemuan bersama onsite itu beda, saudaraku. Fokus saudara untuk mendengar firman lebih baik, ya kan? Kalau di rumah kan, ya banyak distrak, ya banyak yang mengganggu saudaraku, ya, ya banyak mengganggu. Tetangga datang tok tok tok, ya. Tukang bakso lewat, lalu ngantuk, akhirnya mengalah dengan ngantuknya tidur. Dan lain sebagainya. Beda kalau kita onsite. Orang yang bertuhan itu pasti ke gereja. Saya mengerti tidak semua orang ke gereja itu benar hidupnya, saya mengerti. Tapi kalau ada orang bisa ke gereja tapi tidak ke gereja, ada yang salah. Bisa dia yang salah atau gerejanya yang salah. Saya mengerti ada orang yang di gereja tidak mendapat berkat rohani, ya bisa pemberitaan firman-Nya
tidak memberkati, suasana gereja tidak kondusif membangun iman, ya sehingga tidak ke gereja. Nah ini tetap juga saya ajak saudara untuk mengoreksi saudara. Tidak ke gereja itu kenapa? Ya. Kalaupun gerejamu tidak memberkati kamu ke gereja bukan untuk mencari berkat, tapi bisa memberi berkat. Ya. Tetapi kalau saudara di tempat di mana tidak ada gereja, saudara ikut Truth ID, tidak apa-apa, kebaktian. Tapi kalau saudara bisa onsite, nanti suatu hari saudara onsite lah, datanglah ke gereja. Orang yang bertuhan itu, saudaraku, pasti berdoa, pasti ke gereja, pasti memperhatikan setiap peristiwa hidup. Sebab melalui peristiwa-peristiwa hidup tersebut, sejatinya Allah mau berbicara kepada kita. Pasti. Setiap peristiwa itu mengandung pelajaran rohani, mengandung pelajaran rohani yang Tuhan mau berikan. Setiap peristiwa Allah bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Bergaul dengan Allah bukan hanya di ruang doa, bukan hanya pada waktu di gereja, tetapi juga melalui setiap kejadian, setiap peristiwa yang kita lihat, kita dengar, apalagi kita alami. Justru bersentuhan dengan Tuhan yang berdampak kuat adalah ketika seseorang ada dalam persoalan. Ya. Ketika saudara menghadapi persoalan, saudara memperkarakan di hadapan Tuhan apa maksud Tuhan di balik persoalan itu akan berdampak. Misalnya saudara diperlakukan sewenang-wenang, saudara disakiti, dilukai, saudara dikhianati, saudara memperhatikan apa maksud Tuhan di balik peristiwa ini. Oh, ternyata Tuhan mau mengajar saudara sabar, mengajar saudara mengasihi musuh. Tuhan berperkara dengan saudara melalui peristiwa-peristiwa. Dan orang bertuhan itu akan selalu memperkarakan setiap peristiwa yang dia dengar, dia lihat, dia alami, apalagi dengan Tuhan. Apa maksudmu di balik semua ini Tuhan? Karena Tuhan mendidik saudara, mendidik saya melalui pengalaman-pengalaman hidup, melalui persoalan-persoalan hidup yang kita alami. Oh, luar biasa saudara. Ada orang-orang yang doanya katanya luar biasa ya, berjam-jam di ruang doa, berjam-jam di menara doa. Bagus. Tapi jangan saudara pikir Tuhan itu bergerak hanya di ruang doa loh. Tuhan justru bergerak dan bersentuhan dengan anak-anaknya di dalam kesibukan, dalam aktivitas hidup. Di situ Tuhan mau mengajar banyak hal ya. Ketika saudara di kantor mendapat kesempatan korupsi, bagaimana saudara bersikap terhadap kesempatan mengambil uang perusahaan atau uang negara? Di situ saudara berinteraksi dengan Allah. Saudara memiliki kesempatan dengan teman-teman pergi ke tempat yang tidak patut. Nah, di situ ada godaan untuk memuaskan nafsu. Apa reaksi saudara? Nah, di situ Tuhan pasti berbicara. Di dalam peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian hidup, Tuhan efektif membentuk kita. Dan kita efektif dibentuk Tuhan. Kalau kita memberi diri. Bertuhan itu begitu, saudara, ya. Bukan hanya ke gereja, doa sebelum makan. Wah, itu masih belum memenuhi kuota. Hanya beragama. Tidak heran orang-orang seperti ini standarnya sama dengan anak dunia. Tapi kalau orang bertuhan itu benar-benar sungguh-sungguh
doa tiap hari, belajar firman setiap hari, datang ke gereja setiap ada kebaktiannya sejauh yang dia memiliki waktu, lalu memperhatikan setiap peristiwa hidup yang di dalamnya Tuhan membentuk, Tuhan berbicara kepadanya. Wah, luar biasa, saudara. Hidupnya pasti diubah. Tidak mungkin sama dengan dunia ini. Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin sama, saudara. Ya, pasti beda. Nah, yang terakhir, orang yang bertuhan itu orang yang pasti melakukan pekerjaan Tuhan. Melakukan pekerjaan Tuhan tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi aktivis jemaat, saudara. Luar biasa ya. Orang yang bertuhan itu pasti menemukan tempat di hadapan Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Pasti. Ada tempat di mana dia bisa mengabdi kepada Tuhan. Dan setiap orang memiliki tempat masing-masing yang berbeda. Saudara ada di lingkungan kantor, itu pekerjaan Tuhan loh. Banyak orang yang saudara harus sentuh. Banyak orang yang kepada mereka saudara harus bersaksi. Tidak harus dengan kata-kata, justru dengan perbuatan. Ya. Ada seorang gadis ya saudara kuliah di luar negeri. Teman-temannya orang luar negeri, tidak ada orang Indonesia, saudara. Ya. Wanita ini berkata, saya tidak mau dekat-dekat dengan siapapun ya. Dia menjaga jarak dengan orang ya. Ya karena dia takut nanti malah jadi persoalan buat dia. Tetapi ada saja peristiwa-peristiwa hidup yang membuat dia jadi dekat dengan orang. Seperti misalnya dia waktu naik bus, lalu di situ ketemu dengan orang Jepang yang tidak tahu pulangnya kemana, satu kampus. Dia turun, dia mengantar, ya saudara. Lalu di kampus, ini di luar negeri ya saudara. Gurunya melihat beberapa peserta didik dari luar negeri kurang menguasai bahasa Inggris. Lalu gadis ini disuruh mengajari bahasa Inggris. Ajari teman-temanmu. Jadi dia berkontak. Ya. Lalu jadi dekat mau tidak mau. Ya, jadi dekat ya saudara. Dia memberikan pendidikan, pengajarannya, pelajaran maksud saya. Lalu sampai pada percakapan. Wanita ini usia 22 tahun yang di luar negeri ini ya. Dia punya salah satu temannya orang luar negeri usia 22 tahun. Dia berkata, saya sudah bergaul dengan pria hubungan intim sekitar 15-20 orang. Wah, banyak bener ya. Terus dia tanya sama gadis Indonesia, kamu berapa orang? Wah, saya belum sekalipun. Wah, kok bisa ya gitu. Ya kalau di Indonesia kan orang gak bisa sembarangan, apalagi kalau orang tua wanita ini misalnya pelayan Tuhan begitu kan juga dijagain begitu rupa. Nah, bergaul demi pergaulan berlangsung terus. Ya, kadang-kadang pergi kemana begitu terus. Wanita ini lumayan helpful ya. Lalu gadis yang di negaranya bergaulannya bebas itu berkata, dulu saya ditawari agama Kristen. Nah, karena tahu gadis ini ternyata orang Kristen, penyanyi lagi. Aku lihat kamu di YouTube, ya, I saw you itu. Di YouTube kau itu singer ya, you are singer. Oh, iya. Dulu saya di negara saya ditawari Kristen. Ini orang Jepang nih wanita ini. Saya ditawari Kristen, saya bilang, untuk apa aku terima Yesus? Untuk apa aku terima Yesus? Nah, untuk apa? Apa untungnya?
Tapi ketika dia bergaul dengan anak Tuhan ini anak Allah ya, yang dari Indonesia, dari jemaat GSKI. Bergaul, dia memberkatilah. Anak gadis orang Jepang ini ngomong, mengapa aku tidak terima Yesus? Jadi kebalikan, kalau dulu berkata, untuk apa aku terima Yesus? Sekarang mengapa aku tidak terima Yesus? Tuhan itu ada. Nah, perbuatan baik seseorang itu memaksa orang untuk melihat Kristus. Sampai dia berkata, mengapa aku tidak terima Yesus? Nah, saudara di kantor itu harus memaksa orang berkata, mengapa aku tidak terima Yesus? Allah hidup di dalam orang ini. Tuhan itu nyata di dalam orang ini. Nah, ini saudaraku. Murah hati, helpful, ya. Di sebuah negara yang sangat individualistis, di mana orang lulu gua-gua, saudara. Dia bisa menolong, ya. Satu kali teman-temannya mau pergi ke satu tempat, bingung. Ya, dia kebetulan ada hubungan dengan seseorang, pinjam mobilnya, diantar bersama. Sampai melihat kebaikan anak gadis Indonesia ini, orang Jepangnya jadi cerita satu dengan yang lain. Dan suatu hari di kelas berderet orang Jepang datang memberi bunga, masker, apa yang bisa diberikan. You are nice, katanya. Menjadi kesaksian, saudara. Nah, kita itu punya tempat di situ. Ini tadi kisah, sekelumit kisah di luar negeri. Seorang anak Allah, ya. Karena ini wanita dari Indonesia di GSKI, tentu kesaksiannya bisa dipercaya karena memang benar, ya. Kalau bersaksi di depan saya tentu punya roh menimbang ini jujur atau tidak, dibuat-buat atau tidak. Saudara juga punya tempat untuk bersaksi di tengah-tengah teman kantor, pergaulan, keluarga besar, sampai keluarga sendiri. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita yang bertuhan, pasti kita menjadi saksi. Jadi sebenarnya kalau dulu ya, saya waktu sekolah Alkitab, kita berdoa begini, pakailah aku Tuhan. Tuhan itu memang menghendaki kita dipakai Dia, menjadi utusan, menjadi saksi. Tidak usah berdoa minta dipakai pun, Tuhan mau pakai kita, saudara. Masalahnya kita bisa dipakai enggak. Ini seperti gini loh ya, seperti lampu yang tidak nyala, ya. Seperti lilin yang tidak nyala, lalu berkata, tolong aku dipakai untuk menerangi. Ya enggak bisa, saudara. Ya, bawa saya ke tempat gelap. Loh, kamu aja gelap. Kamu saja gelap. Wes, kamu juga gelap. Kamu mau dibawa ke tempat gelap. Gelap semua. Tapi kalau seseorang memang menyala, dia enggak usah bilang, bawa aku ke tempat gelap. Pasti dibawa untuk menerangi semua orang. Begitu, saudaraku, dikatakan di dalam Injil Matius pasal 5. Jadi kita ini, saudaraku, harus bertuhan dengan benar. Baru bisa menjadi pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan tidak harus aktif di gereja atau menjadi pendeta, ya. Tetapi memiliki tempat untuk mengabdi dan melayani Tuhan. Nah, ini yang menjadi masalah, ya saudaraku. Ya, ini masalah saya nih, saudara. Karena saya pimpinan sekolah tinggi teologi, saya berpikir keras dan benar-benar berpikir berat. Bagaimana lulusan STT menjadi hamba Tuhan? Bukan karena sekedar memiliki pengetahuan tentang Tuhan.
tetapi hidupnya itu bertuhan dulu. Maka harus ada mata kuliah yang mengkondisi mahasiswa itu bertuhan. Kalau dulu tidak, atau kurang. Apalagi sekolah-sekolah tinggi teologi yang hanya mengedepankan kualitas mutu akademis secara teknis. Meluluskan orang-orang cakap berteologi, berdebat, beradu argumentasi, menulis karya ilmiah, jurnal ilmiah, tapi tidak menjadi kesaksian. Ini, saudara, saya mengalami sendiri, saudara. Nah, sekarang saya menyadari, betapa berat pekerjaan Tuhan itu. Demikian pula saya sebagai gembala jemaat, atau yang juga saudara-saudara di luar GSKI Rehoboth mengaku juga saya bapak rohani, ya tentu ini lintas denominasi, tidak pentinglah denominasi, tapi saudara merasa diberkati lewat kanal atau channel Truth ID ini, lalu saudara mengaku saya sebagai bapak rohani. Wah, tanggung jawab saya untuk baik jemaat yang terdaftar sebagai member di GSKI Rehoboth maupun yang tidak, berat. Bagaimana saudara bisa menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar bertuhan? Benar-benar bertuhan. Ini saudara yang menjadi persoalan berat. Ya, ini menjadi persoalan berat, baik di STT Ekumene maupun di jemaat yang saya layani. Tetapi marilah semua kita mengikuti arahan yang telah saya berikan. Ayo bertuhan. Doa setiap hari pribadi. Datang ke markas besar. Nanti doa bersama saya setiap pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Ya, ke gereja on-site jika mungkin, mendengarkan firman Tuhan, ya, memperhatikan setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup. Ya, saudara pasti akan dituntun dalam kekudusan. Oh, tidak bisa tidak. Proses kesucian berlangsung di situ. Otomatis proses kekudusan hidup terjadi, lalu saudara mengabdi dan melayani Tuhan. Nah, bagaimana dengan ibu-ibu yang sekarang ini sedang mengalami banyak masalah dan tekanan? Jangan saudara pandang itu sebagai musibah, kesialan. Jangan saudara pandang itu sebagai kemalangan. Jangan saudara pandang begitu, saudara-saudara. Mengapa, saudara-saudara? Karena hidup kita singkat ini, kita hanya dipersiapkan untuk masuk dunia yang akan datang. Kehidupan di bumi ini hanya untuk persiapan kehidupan yang sesungguhnya nanti. Jadikan situasi hidupmu sebagai kesempatan untuk sungguh-sungguh berkemas-kemas. Berkemas-kemas pulang ke surga. Sekarang yuk kita bertuhan. Kondisi keadaan hidup saudara yang sulit justru memicu saudara mencari Tuhan. Dan saudara bisa menyelenggarakan hidup bertuhan secara benar. Orang yang hidupnya nyaman, dia menikmati kenyamanan tersebut sampai dia lupa bahwa hidup yang sesungguhnya nanti di langit baru, bumi baru. Nyamannya hidup membuat ia buta terhadap kenyataan kekekalan. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang baik itu, maksud saya bukan orang jahat, orang baik, tapi tidak bertuhan. Tidak sedikit orang Kristen yang sudah nyaman hidup, tapi juga membutuhkan perlindungan Tuhan. Kalau ada apa-apa, dia ke gereja. Ia bisa juga datang ke persekutuan doa di pertengahan minggu. Butuh pegangan katanya. Tetapi tidak bertuhan. Dia hanya memberi bagian yang kecil atau kuota yang tidak
memenuhi syarat seseorang bertuhan. Dan itu jumlahnya banyak sekali, saudara. Sebagai pelayan jemaat yang hidup di tengah-tengah jemaat, saya sudah melihat begitu banyak orang Kristen yang beragama Kristen tetapi tidak bertuhan. Saya pun juga belajar untuk bertuhan dengan baik dari waktu ke waktu. Tidak sekaligus, saudara, saya jadi orang Kristen atau pelayan Tuhan yang baik. Juga lewat proses panjang juga sebenarnya, saudara. Jangan saudara menunda. Kalau saudara menunda, irama hidup saudara bukan irama hidup orang bertuhan, tetapi irama hidup manusia yang beragama. Saudara nanti susah sekali untuk untuk pindah ke kehidupan yang bertuhan. Banyak orang Kristen yang hidupnya sudah terikat dalam pakem orang beragama. Pinter-pinter ngomong tentang Tuhan, tapi seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Termasuk orang-orang yang pernah sekolah tinggi teologi. Ya hanya beragama. Kelebihannya orang yang sekolah teologi pinter berbicara tentang Tuhan. Tapi dia tidak bertuhan. Buktinya coba suruh berdoa 1 jam, kuat nggak? Buktinya, apakah dia hidupnya memancarkan terang Kristus? Boleh ribuan kata kalimat diucapkan, tapi tidak membuat orang menjadi Kristen. Ataupun tetap jadi Kristen, bukan Kristen yang militan, bukan Kristen yang benar. Ya, ini fakta dan saya sudah puluhan tahun di pelayanan. Saya juga melihat kegagalan saya memberkati orang. Pintar khotbah, bisa berkhotbah, bisa menyanyi, tapi kurang mengubah orang. Nah, sekarang kita sadar, kita harus bertuhan. Ketika kita bertuhan, dimanapun kita berada, pasti kita berdampak. Berdampak terhadap siapapun, dimanapun, berdampak. Saudaraku, ayo kita bertuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh bertuhan, ingat kalimat ini. Tuhan membela saudara. Ia bukan hanya membela saudara, juga membela orang-orang yang saudara kasihi. Masalahmu bertumpuk-tumpuk, rasanya tidak ada jalan keluar. Berlarilah ke Tuhan dan belajarlah bertuhan dengan mengikuti yang telah saya kemukakan sepanjang khotbah ini. Anda menjadi kekasih Tuhan, Anda dibela Tuhan, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Ya, baik, kita akhiri perjumpaan kita dengan berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Saya Erastus Sabdono dan semua yang mengikuti program Wanita Surgawi bersedia untuk bertuhan dengan benar. Pimpinlah kami Roh Kudus untuk bertuhan dengan benar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, jangan lupa bangun pagi sebelum jam 5 pagi dan berdoa bersama kami. Ya, jangan lupa juga mensubscribe Truth ID. Sampai jumpa di program Wanita Surgawi minggu depan. Tuhan memberkati.